Pak Marwarar, dalam konteks kasus-kasus yang menyorot perhatian publik tadi, Miko sebelum berpisah dengan kita juga mengingatkan bahwa tidak hanya di kasus yang menyorot perhatian publik, tapi independensi hakim, keamanan hakim itu memang perlu untuk diberi perhatian. Menurut Anda dalam kasus Verdi Sambo, apa yang seharusnya dilakukan oleh para stakeholder dalam hal ini juga Mahkamah Agung untuk bisa memberikan perlindungan optimal kepada hakim sehingga terjaga imparsialitasnya, independensinya dan juga keamanannya? Ya, saya kira dalam kasus-kasus besar seperti ini, ya pimpinan, ini bisa termasuk pimpinan peradilan dari hakim-hakim itu, atau pimpinan yang lebih tinggi tingkat banding, atau pengawasan sendiri, harus mengantisipasi bahwa memang di dalam suatu proses yang besar seperti ini, dari sisi keamanan kita harus persiapkan itu. Saya ingat di Mahkamah Konstitusi hakim pengamanannya sangat ketat. Menurut saya di sana sebenarnya tidak begitu perlu karena kepentingan yang kita bahas adalah kepentingan publik. Tetapi kalau di pengadilan negeri kepentingan individual pribadi yang sangat keras kadang-kadang itu justru membutuhkan pengamanan. Dalam kasus Sambo itu teristimewa lagi. Oleh karena itu kalau menurut saya di dalam kasus-kasus besar seperti ini persiapan terhadap para hakim harus bisa diantisipasi dari sisi pengamanan di satu, dari kedua dari sisi etik menanggapi adanya suatu ungkapan-ungkapan miring karena memang pasti semua pihak akan mempengaruhi hakim. Terserah sekarang dia punya upaya mempengaruhi sah atau tidak kan? Kalau yang sah itu melalui proses pembuktian dan analisis ya di muka sidang. Tetapi yang tidak sah itu sangat banyak. Misalnya? Inilah yang harus diantisipasi. Ya bisa teror, bisa juga suap, bisa sogok atau bisa juga pengaruh. Kalau saya pikir kalau di dalam film-film Wild West, money, woman, and gun itu merupakan suatu ungkapan tersendiri sehingga kadang-kadang kalau hakim di Wild West film itu kalau tidak bisa dipengaruhi sudah tindas saja tembak habis kan. Kita pernah mengalami itu juga. Jadi antisipasi seperti itu dengan perkara sebesar Sambo yang taruhannya besar dan saya pikir harus dipersiapkan hakim itu. Dan menurut saya kalau kita di Indonesia berbeda sedikit di negara yang lebih maju, apa yang dikatakan persiapan dalam melihat kode etik itu bagaimana penerapannya di dalam situasi konkret itu biasanya dipersiapkan. Konkretnya seperti apa Pak Marwarar? Misalnya dia akan bertanya, kalau saya mengucapkan ini, apakah menurut Komisi Judisial itu salah, menyalahi kode etik atau tidak? Jadi komunikasi dengan lembaga pengawas dalam hal ini adalah Komisi Judisial dalam konteks Indonesia itu seharusnya terus-menerus dilakukan. Terus-menerus dilakukan. Jadi kalau dalam pelatihan itu tidak hanya di dalam latihan kalau dia pendidikan, tetapi juga dalam pertemuan-pertemuan hakim itu merupakan suatu hal yang niscaya dilakukan melalui satu pertanyaan-pertanyaan. Misalnya saya terkejut satu kali bahwa almarhum rekan saya Pak Paulus mengatakan bahwa hakim itu di negeri Belanda kalau bernyanyi di depan publik itu yang ramai itu melanggar kode etik. Wah ini kan sesuatu yang mengejutkan kita ya, padahal kalau di Indonesia ya kultur kita itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan, membanggakan. No problem at all. Jadi kita dalam kultur kita meskipun sebenarnya kode etik sekarang secara universal itu diambil dari apa yang dikatakan Bangalore Principles yang kemudian diterapkan juga di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, tetapi dengan rincian yang berbeda-beda. Tetapi ada unsur yang kalau di Mahkamah Konstitusi dari sudut kearifan menurut budaya kita seperti apa melihat kode etik itu. Apakah misalnya kalau di negara lain bertemu pihak berperkara dengan hakim tanpa dihadiri pihak lain itu pasti melanggar etik. Ya. Tapi di kultur kita bagaimana? Ya, kan kalau gitu. di Anglo-Saxon atau di Amerika kan sangat biasa ada pengacara meminta bertemu dengan hakim tapi ada jaksa misalnya di luar dari ruang sidang. Itu konteks Pak Marwarar ya, berbeda sistem hukum kita dan kultur kita juga mempengaruhi. Bang Habibur Rahman, ini kan sekarang sudah terlanjur terekspos di berbagai media sosial, terlanjur ada spekulasi terhadap hakim. Menurut Anda untuk menjaga
jangan sampai kemudian persepsi atau spekulasi publik nantinya mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap apapun nanti putusan hakim. Itu apa yang harus dilakukan oleh dalam hal ini adalah Mahkamah Agung, dalam hal ini adalah Komisi Yudisial, termasuk juga Komisi 3 yang mitra kerjanya adalah juga mereka lembaga-lembaga yang ada di ranah kekuasaan kehakiman. Bang Habib? Halo? Ya? Oh, ya, kurang lebih saya sepakat dengan Pak Marwarar ya. Ada dua hal pengambil keputusan itu dipengaruhi. Pertama, ancaman secara fisik, ya. Teror dalam arti sebenarnya bukan seperti kata Pak Mahfud itu ya. Mungkin akan dibom, dibunuh, atau dan lain sebagainya, gitu kan. Karena itu hakim rata-rata kalau apalagi persidangan perkara-perkara besar dikawal dengan brimob dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, pencegahan kemungkinan terjadinya moral hazard, menyuap, ya, memberikan sogokan kepada penegak hukum, ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu dua hal itulah yang perlu dan bisa dilakukan terkait kasus-kasus di pengadilan. Kalau misalnya bagaimana kita memproteksi jangan terpengaruh opini di luar dan lain sebagainya, menurut saya itu impossible, nggak akan bisa dilakukan. Ya, kita contoh perkara-perkara misalnya penggusuran yang kita dulu sering tangani, saya kalau di waktu advokat sebelum DPR. Berpraktik ya kita sebagai terbiasa, ya, demo-demo ya, di depan pengadilan supaya hakim memberikan keadilan. Itu kan juga pressure atau menggalang tanda tangan petisi, ya, supaya mendapatkan keadilan klien Prodio yang kita bela ini. Itu nggak akan bisa dilakukan dan oleh karenanya nggak perlu, ya, karena hakim kan sudah ada ilmunya. Orang untuk menjadi hakim kan melewati berbagai macam tahapan. Dia harus masuk ke fakultas hukum, ada pendidikan, ada tes. Sudah menjadi hakim pun pendidikannya juga berkala, ya, upgrade-nya terus berkala. Nggak ada masalah gitu loh. Kita percayakan sepenuhnya, ya. Kalau toh soal opini, apakah putusan ini adil atau tidak ada satu putusan pun di dunia ini pengadilan yang dianggap adil oleh semua pihak. Ya, belum tentu yang dikatakan tidak adil oleh sebagian besar orang, itu tidak adil, belum tentu. Nah, yang tahu itu hakim. Nah, karena itu kan nanti kan proses ini kan sudah terbuka sejak awal. Kita berharap terus terbuka sampai ke persidangan sehingga argumentasi, ya, yang muncul dalam vonis pengadilan nanti itulah yang akan menguatkan, ya, yang akan menguatkan hakim tersebut dari tadi yang saya bilang tadi, tudingan-tudingan. Karena hakim itu gampang pasti, putus A kelompok B nggak suka, putus B kelompok A nggak suka, gitu kan. Tapi kalau dia bikin putusan yang bagus, putusan hakim itu biasanya kalau bagus dia lengkap dan detail, ya, lengkap dan detail semua. Masalah pointer-pointernya ada alasan-alasannya di di fundamentumnya itu, di batang tumbuh putusannya itu, baru di diktum putusannya, di amarnya disebutkan, ya kan. Tapi sebelum sampai ke situ detail. Kalau Pak Marwarar di MK tuh paling bagus itu, di MK itu kita semua bisa ngeh. Kalau Anda baca putusan MK ya, zaman Pak Marwarar sampai sekarang mirip baca buku ya, gitu loh. Walaupun berbeda pendapat, oh ini argumentasinya, majelis memutuskan begini. Walaupun demikian, tetapi begini, ada semua. Coba Anda buka putusan MK. Saya kalau rujukan putusan lembaga peradilan, terus terang yang paling bagus MK. Nggak tahu karena perkaranya sedikit atau apa, ya kan. Tetapi itu yang the best, ya. Itu yang bisa kita lihat. Bagaimana contoh hakim meyakinkan publik dengan putusannya, gitu kan ya. Rujukannya bukti yang ini dan lain sebagainya, sehingga ya kita bisa, walaupun kalah kadang-kadang ya juga, oh ternyata kita kurang maksimal dalam pembuktian. Nah itu menjadi evaluasi bagi pencari keadilan.
Oke, mungkin kita perlu jelaskan kepada pemirsa yang mungkin di luar dari bidang hukum, yang dimaksud sama Bang Habibur Rahman tadi adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu biasanya ada dissenting opinion atau penjelasan putusan berbeda atau pandangan berbeda dari anggota majelis hakim yang lain. Biasanya Pak Marwarar memang menuliskan alasan-alasannya. Jadi bagi mahasiswa Fakultas Hukum mungkin favorit sekali baca dissenting opinion Pak Marwarar karena rasa-rasanya seperti baca satu buku atau beberapa buku sekaligus dalam dissenting opinion. Tapi mungkin tadi juga saya perlu jelaskan kepada pemirsa tadi soal Bang Habib bilang perlu kita melihat independensi dan imparsialitas hakim itu dari nanti amar putusan yang disampaikan. Itu kan biasanya juga akan diberikan kepada wartawan yang liput, Bang Habib. Tapi mungkin dalam waktu dekat, Pak Marwarar juga mungkin bisa memberikan pandangan. Dalam waktu dekat ini, apa yang perlu dilakukan oleh hakim? Apakah hakim seperti profesi lain, Pak Marwarar, bisa menjawab kepada publik? Apakah saya seperti wartawan bisa nanya ke Ketua Majelis Hakim yang mengadili Verdi Sambo untuk meminta klarifikasi kepada dia, atau seharusnya profesi hakim itu tetap silent, tetap diam apapun yang terjadi di luar sana? Ya, saya kira kalau di dalam suatu proses peradilan, hakim itu akan berbicara secara lugas nanti pada putusan yang akan diucapkan. Tetapi yang penting sebenarnya bagi hakim bahwa dia mempertimbangkan argumen secara seimbang antara seorang terdakwa dengan lawyernya dengan jaksa penuntut umum, dan dia menjawab semua pertanyaan itu yang diajukan para pihak itu, sehingga dia bagi para pihak terdapat apakah ada keseimbangan yang cukup, terdapat pertimbangan yang cukup atau tidak, dan argumennya cukup atau tidak. Sehingga kalau tidak dilakukan itu, ya kalau di pengadilan biasa kan dikatakan audi alteram partem itu, tetapi bukan hanya di dalam proses, tetapi dalam putusan harus tergambar dalam pertimbangan. Misalnya bukti lawan itu kita terima, tetapi dibantah oleh pihak lain, apakah argumen yang diajukan itu tidak memadai atau tidak, sehingga kita berpihak atau mengambil alih bahwa argumen dari seorang jaksa yang harus kita pakai misalnya harus benar, dan kemudian argumen juridis seperti apa yang bisa menyampingkan argumen daripada lawyer. Saya kira kalau itu cukup dilakukan, itulah semacam pertimbangan yang memadai. Voldoende gemotiveerd kalau di zaman Belanda dan kemudian Mahkamah Agung zaman dulu, kalau pertimbangan hukumnya tidak cukup, itu alasan membatalkan putusan. Oke, karena bisa diuji lagi ya, diuji di pengadilan lagi, yang lebih tinggi. Kalau sekarang di pengadilan negeri bisa ke pengadilan tinggi, bahkan ke tingkat kasasi. Iya, betul. Berikutnya apa setelah kasasi, Pak Marwarar? Ya, biasanya sebenarnya tidak lagi merupakan bagian dari proses ini, tapi diajukan orang sekarang peninjauan kembali. PK ya, peninjauan kembali. Baik, saya bahas berikutnya. Tadi mungkin pertanyaan saya belum dijawab oleh Pak Marwarar. Konteks pertanyaan saya adalah apakah hakim dalam hal ini atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya Mahkamah Agung perlu untuk memberikan jawaban dan mengklarifikasi kepada publik dan menguatkan narasi bahwa tidak ada pengaruh viralnya video ini terhadap apapun nanti putusan hakim. Itu perlu dilakukan atau tidak saat ini, maksud saya. Usai jeda kami bahas selanjutnya di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.